Bismillah, Alhamdulillah teman-teman semua level 6. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kali ini dengan Bapak Fatah. Masih dengan tema 1, subtema 1, maksudnya subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa, mari kita mulai pembelajaran kita. Kali ini bisa sambil dilihat di halaman 67. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN, membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu, mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Lihat seperti gambar di bawah ini, ada kilang minyak, kilang minyak lepas pantai. Ada seseorang atau dua orang, beberapa orang yang sedang tandur, namanya ini ya, tanam mundur padi. Ada juga petani garam di pinggir pantai. Kira-kira apa saja kegiatan ekonomi yang tampak pada gambar di atas? Ya, tentunya yang pertama kilang minyak, yang kedua lagi menanam padi, ya, bibit padi, dan yang ketiga lagi memanen garam. Ya, itu adalah 3 kegiatan. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Kira-kira di negara ASEAN tentang kegiatan-kegiatan yang tersebut pada gambar, apa saja kira-kira kegiatan ekonomi di negara ASEAN selain dari 3 gambar tersebut? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa negara ASEAN terletak di wilayah Asia Tenggara. Ya, sudah mengetahui potensi ekonomi yang berhubungan dengan kondisi geografisnya. Walaupun kawasannya sama, iklimnya sama, tapi setiap negara memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Misalnya Indonesia dan Singapura, ya, meskipun negara tetangga tetapi berbeda. Yang satu bergerak di bidang kebanyakan mayoritas industri, sedangkan Indonesia sebagiannya ada agraris. Nah, negara agraris seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, dan Vietnam mengandalkan pertanian. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Meskipun misalkan di wilayah Bekasi kita pertanian atau sawahnya sudah mulai menyempit karena bertambah penduduk dan bertambahnya jumlah hunian, ya, banyak perumahan misalnya. Brunei dan Singapura memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Brunei kaya akan barang tambang seperti minyak bumi. Sebagian penduduknya, sebagian besarnya bekerja di bidang industri pertambangan minyak bumi. Ya, karena minyak dan gas merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei. Karenanya negaranya super kaya, sultan. Ya. Sementara itu, Singapura tidak memiliki sumber daya alam, kering. Ya. Sawah tidak ada, hampir tidak ada. Ya. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi bergerak di bidang perkantoran, misalkan perbankan, industri, dan perhubungan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya telah diskusi ya, 2 negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi berbeda. Contohnya kemarin itu
sekali Indonesia dan Singapura. Nah, kira-kira boleh di halaman 68 ya, bisa dilengkapi ya. Negara mana saja yang berbeda potensi ekonominya. Silakan boleh sambil dikerjakan biar kalian paham. Lanjut, masih tentang agraris. Nah, Indonesia memiliki hutan yang luas, ya, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Nah, meskipun sekarang Kalimantan kalau tahun 70-an masih 90% hutan di Kalimantan, tapi kalau sekarang tahun 2021 mendekati 50% hutan Kalimantan habis, ya. Nah, hasil di Kalimantan itu berupa hutan, ya. Hasilnya tentu saja batang kayu dari hutan banyak dimanfaatkan penduduk untuk bahan bangunan dan untuk membuat kerajinan, misalnya membuat patung. Selain dari kayu juga dapat dibuat dari tanah liat. Tanah liat, tahu ya? Bagi yang suka main ke sawah, banyak tanah liat. Ataupun kalian nanti kerajinan bisa lihat di toko kerajinan ya, di toko seni ada tanah liat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu tahu tentang berbagai jenis patung dan bahan-bahan dengan teknik yang berbeda. Ada bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin atau malem ya. Dengan cara dibutir ya. Ada juga bubur kertas dapat dibuat dengan patung dengan teknik mencetak. Ada cetakannya ya. Nah, kira-kira di sini di halaman 69 ya. Nah, sudah kalian nanti ya, nanti kira-kira pada pembelajaran tema 1 menjelang habis akan dikasih tugas. Mungkin berupa membuat bubur kertas ya. Nah, itu adalah teknik cetakan menggunakan cetak ya. Bahan lunak menggunakan cetak. Bahan lunak menggunakan cetakan itu dengan bubur kertas. Ada juga misalkan dari bahan keras ya, dengan cara dipahat, atau batu dengan cara diukir ya, dengan cara diukir. Kalian bisa lihat misalkan candi ataupun dari segi kerajinan Jepara, kerajinan furniture atau mebel asal Jepara. Nah, selain Indonesia juga pengrajin dari hasil hutan, terutama kayu, ya. Ada juga Indonesia itu garis pantainya panjang, salah satu negara dengan garis pantai terpanjang setelah negara Kanada ya, Kanada atau di Amerika Utara. Ada juga Indonesia itu terkenal karena nelayannya, karena sepanjang garis pantai banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai nelayan ya. Ia bekerja mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Biasanya hasil tangkapannya bisa dijual langsung atau dijual di pelelangan ikan. Ada ya, tiap pantai, tiap desa atau tiap koperasi unit desa di sekitar pantai ada tempat pelelangan ikan. Nah, bekerja keras seperti nelayan tadi merupakan contoh pengamalan sila kelima. Apa sila kelima itu? Bunyinya betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita akan mendalami makna dari sila kelima ini. Sila kelima mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Ya, adapun penerapannya, perhatikan. Yang pertama, bersikap adil terhadap orang lain.
tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Apakah kalian sudah menerapkan pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Boleh nanti ya contohnya, atau kalian sudah melakukan apa, boleh di tanggapan di komentar, tuliskan ya, nanti bertukar atau bandingkan dengan komentar teman-teman kalian. Misalkan, Pak, saya sudah pernah memberi pertolongan kepada orang yang jatuh dari sepeda. Atau, Pak, saya pernah membantu ibu atau nenek-nenek menyeberangi jalan. Atau, Pak, saya pernah menghargai hasil karya orang lain, ya, pernah mengapresiasi kerajinan atau keterampilan pada waktu SBDP milik teman saya, seperti itu. Atau, Pak, saya kerja keras pada waktu nanti PH atau sudah sebelum PH. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, masih berhubungan nelayan yang suka bekerja keras. Nah, nelayan itu mencari ikan, termasuk produk apa yang dihasilkan oleh laut, sumber daya laut, ya, sumber daya alam yang ada di laut itu ikan. Ada banyak jenis ikan yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Ada juga yang tidak. Salah satunya adalah hiu. Kira-kira hiu. Nah, hiu itu biasanya diambil cuma siripnya doang. Kasihan ya, mahal. Tapi ada berbagai jenis hiu. Apa ciri-ciri hiu? Nah, di sini ada suatu teks ya. Teks tentang hiu martil ya. Nah, setelah membaca teks, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Ingat ya, cara mengambil kesimpulan. Kesimpulan suatu teks dibuat untuk menggambarkan pokok permasalahan atau informasi penting yang dibahas dalam teks tersebut. Kesimpulan dibuat menggunakan bahasa sendiri, karena umumnya berupa pendapat pribadi. Walaupun menggunakan bahasa sendiri, kalimat dan kata yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira paragrafnya apa? Silakan perhatikan di halaman 73 berikut. Itu tentang hiu martil. Nah, setelah kalian membaca paragraf tentang hiu martir, kira-kira apa isi laporan tersebut? Hewan apa yang dibahas? Apa ciri khas dan keunikannya? Nah, kira-kira atau bisa dijawab di komentar atau tanggapan ya. Kita bandingkan dengan jawaban teman kalian. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham. Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN, membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu, mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila, dan membuat kesimpulan dari teks
yang dibaca. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa berlanjut dengan membaca buku dan silakan memahami atau berlatih. Ya, demikian pembelajaran video dari Bapak akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak, lagi masa pandemi, tetap hidup dengan protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, jaga jarak dan memakai masker. Jangan lupa kalau keluar memakai masker ya, dan juga imun kalian supaya tetap terjaga. Silakan makan makanan yang bergizi dan minum vitamin ya. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.